Kesempatan berikutnya, jika di antara kalian ada yang memilih pujian ya, dipersilakan. Tolong sebutkan nomornya untuk kita nyanyikan bersama-sama. Nomor 64 pilihan dari Andreas. Nomor 64. Nomor 64, ini dunia Bapa. Ini dunia Bapa. 3, 2, 1. Ini dunia Bapa. Anak dengarkanlah. Langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, jantungku tenanglah. Pohon bunga, langit dan laut nyatakan kuasanya. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga, nyatakan ciptanya. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besar. Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berdaya, Dia berkuasa. Ini dunia Bapa, jantungku tak susahlah. Umat semua memuji Dia, nyatalah tahtanya. Sangat merdu pujiannya. Turunkan hujan berkat-Mu, turunkanlah Roh Kudus. Ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Pujian kita sampai di sini. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus perikop yang ke-65 ya. Kita akan membaca bersama-sama Injil Tuhan Yesus perikop yang ke-65. Di belakang ada Injil, kalau nggak ada di belakang masih ada Injil Tuhan Yesus. Barang siapa yang belum punya, di belakang ada masih beberapa kopi. Ada ya? Oke. Kita akan baca bersama-sama ya. Perumpamaan tentang pelita. Dari Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25, Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan,
dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap atau diketahui dan diumumkan. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, karena itu camkanlah apa yang kamu dengar, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya, juga apa yang ia anggap ada padanya. Amin. Terpujilah Tuhan, dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan membaca firman-Nya, bahkan melaksanakannya dan menyebarluaskan firman-Nya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah memberikan kami firman-Mu, bahkan memberikan kami Roh Kudus untuk kami dapat memahami firman-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan waktu ini. Kami mohon Engkau menolong kami, bukan hanya dapat belajar, tetapi juga dapat mencintai firman-Mu, dapat melakukan bahkan menyebarluaskan firman-Mu, sehingga lebih banyak lagi orang bisa mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Demikianlah doa kami Bapa. Ampunilah dosa kami, dengan darah Kristus hapuskanlah pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kalau kita simak ya, perikop 64 yang minggu lalu sudah kalian pelajari, dan pada hari ini perikop 65, bahkan nanti sampai perikop 73 ada 10 pelajaran. Kalau kalian lihat di halaman 74, perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Kalau sekarang kita hidup di kerajaan Indonesia. Kerajaan Indonesia. Walaupun kita tidak punya raja, kita punya presiden. Nah, mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Perumpamaan itu ciri khasnya begini. Kerajaan Allah seperti. Kerajaan Allah seperti. Paham ya? Kerajaan Allah seperti penabur benih. Kali ini kerajaan Allah seperti pelita. Kerajaan Allah seperti ada 9 item yang nanti kita akan pelajari. Sampai yang terakhir itu bagaimana memahami perumpamaan. Itu ada kaitannya dengan perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah kisah sehari-hari, cerita setiap hari. Kalau diceritakan, orang senang mendengarkannya. Zaman dulu nggak ada HP, zaman dulu nggak ada video, zaman dulu yang ada hanyalah papan tulis, kapur tulis, kemudian orang bercerita di pinggir jalan. Di mana? Nah, siapa yang punya pengalaman di sini mendengarkan cerita papa mamanya sebelum kalian tidur? Ada nggak? Kalau zaman dulu tuh ada buku cerita, di mana buku cerita itu dicetak dengan warna-warni yang menarik. Jadi orang tua kalau mau menidurkan anaknya, dia membacakan buku cerita itu kepada anak-anaknya. Contohnya cerita tentang Cinderella, tentang apa? Ya kan? Nah, dan sebagainya ya. Saya waktu kecil, ayah saya pernah bercerita kepada saya tentang pelanduk yang bertanding lari melawan kura-kura. Pernah dengar cerita itu? Mengajarkan jangan sombong. Pelanduk bertanding dengan kura-kura, kira-kira siapa yang menang? Kalau pertandingan lari, pasti pelanduk kan? Tahu pelanduk nggak? Kijang, tahu nggak kijang? Binatang kijang, tahu? Kuda, tahu kuda? Kuda lawan kura-kura mana menang? Kuda, tapi cerita itu kudanya kalah. Kenapa? Karena dia sombong. Waktu bertanding,
Apa yang terjadi? Karena dia sombong, dia lihat, aduh kura-kura lawan aku pasti dia kalah. Terus dia meremehkan kura-kura. Dan dia tidur, apa? Tidur dulu lah aku. Kura-kura lambat banget ini ya. Ngantuk aku lihat kura-kura. Dia tidur. Tiba-tiba waktu dia bangun, apa yang terjadi? Kura-kura itu beberapa langkah lagi sampai di finish. Dia bisa kejar nggak? Nggak bisa. Dan dia kalah karena sombong. Itu cerita. Kita sekarang juga suka cerita ya, tapi sekarang kita melihat cerita tuh di video-video dan sebagainya. Ya, bahkan sekarang tuh cerita-cerita pendek itu dalam bentuk TikTok, dan cerita juga loh. Ya. Nah, cerita sehari-hari tetapi bermakna rohani. Bermakna apa? Rohani atau sorgawi. Cerita bumi bermakna sorgawi. Apa itu perumpamaan? Cerita sehari-hari tetapi bermakna rohani. Kenapa Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan? Kalau kamu lihat di bagian sebelumnya, ya, karena orang-orang tidak mau percaya dia. Tuhan Yesus dimusuhi. Tuhan Yesus mau dicari-cari kesalahannya, banyak musuhnya, sehingga dia memutuskan sekarang mengajar dengan perumpamaan. Kalau kamu melihat di dalam Injil Tuhan Yesus itu tidak kurang dari 40 perumpamaan. Berapa macam? 40 loh. Dia mengajar dengan cerita-cerita. Tujuan dari perumpamaan ada dua. Satu, dia mau mengajar supaya murid-muridnya begitu mendengar perumpamaan pasti ingat ceritanya apa. Ya kan? Orang kan suka dengar cerita kan? Begitu dengar cerita, dia tidak lupa lagi. Tetapi ya, kepada murid-muridnya Yesus menjelaskan apa arti cerita itu. Ya, seperti tadi kan, pelanduk atau kuda melawan kura-kura. Kenapa kura-kura menang? Maknanya apa? Jangan sombong. Jadi ada maknanya. Nah, Tuhan Yesus waktu dia mempunyai waktu tersendiri dengan murid-muridnya, dia menjelaskan pada murid-muridnya arti dari cerita itu, sehingga murid-muridnya memang faham apa itu arti dari perumpamaan. Sedangkan musuh-musuh hanya tahu ceritanya, nggak tahu maknanya, kayak teka-teki. Kayak apa? Seperti apa? Teka-teki. Hanya tahu ceritanya, nggak tahu artinya. Jadi perumpamaan itu punya dua makna, mengajar murid-murid supaya tidak lupa dan mengerti, tapi kepada musuh menyembunyikan arti perumpamaan itu, sengaja disembunyikan supaya mereka tidak mengerti dan jangan bertobat, musuh-musuh Yesus. Paham ya apa arti perumpamaan? Cerita bumi bermakna sorgawi. Apa tujuan perumpamaan? Mengajar murid-muridnya karena diberitahu maknanya, tetapi maknanya tidak diberitahu kepada para musuh, sehingga menyembunyikan rahasia kepada para musuh. Ada berapa perumpamaan Tuhan Yesus? 40. Ada apa? Nah, saya sudah sharekan ya di dalam website, sudah kita tulis ya 40 perumpamaan Tuhan Yesus. Yang di sini dari perikop 64 sampai perikop 73 ada 10 hal. Ada berapa? 10. Nah, 10 hal. Bagaimana mengingat ya begitu banyak? Seperti pelangi. Berapa warna pelangi? Berapa? Berapa warna pelangi? Angel. Bagaimana cara mengingat warna pelangi? Singkatannya apa? Me, Ji, Ku, Hi, Biniu. Me, merah. Ji, jingga. Hi, hijau. Bi, biru. Ni, nila. U, ungu. Oke, sekarang saya kasih tahu kalian singkatannya dalam bahasa Inggris. Bagaimana bacanya? Roy G. Beef. Roy kan seperti nama orang kan? G. Beef. Apa tuh Roy? Red, orange, yellow, green, blue, indigo. Baru violet. Tulis ya. Roy G.
beef. Ini waktu anak saya masih kecil, saya belajar apa tuh? Roy G. Beef. Dulu saya hanya tahu apa? Magic New. Inggrisnya apa? Nggak tahu. Sekarang saya kasih tahu apa? Roy G. Beef ya. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Cara mengingat seperti itu adalah namanya mnemonik. Namanya apa? Ini mnemonik. Ya, mnemonik. Nah, karena 10, maka saya kelompokkan menjadi 5 kelompok dengan singkatan Tata, Lapan, Sara, Tara, Putu. Ya, yuk coba. Tata, Lapan, tahu ya? Lapan, lembaga antariksa Indonesia namanya Lapan. Terus Sara, bukan rasa ya, Sara. Terus Sara, Tara, dan Putu. Kenapa Tata? Ta itu adalah tabur benih. Tabur benih. Minggu lalu sudah kalian pelajari. Tabur. Ta, pelita. Nanti akan kita pelajari. La, lalang, pan, apa pan? Panen. Sara apa? Sawi, biji sawi, biji yang paling kecil. Kerajaan sorga itu seperti biji sawi. Tapi setelah tumbuh menjadi pohon sayur yang paling besar. Ragi. Ya, ragi itu sedikit, ditaruh di adonan dari tepung, mengembang. Ya, kerajaan sorga seperti apa? Seperti biji sawi, seperti biji-biji ragi. Apa Tara? Ta, harta terpendam. Ra, mutiara. Pukat. Kerajaan sorga seperti pukat. Jaring, begitu dijaringkan ikan-ikannya dapat, tapi Tuhan Yesus akan pisahkan ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik. Tuhan yang punya harta benda, dia mengeluarkan harta benda lama dan harta benda baru diberi Tuhan kepada dia. Paham? Bagaimana singkatannya? Tata, Lapan, Sara, Tara, dan Putu. Kalau enggak begitu ingat, lihat ini perikop berapa? 64 sampai 73, 10 hal. Itu cara cerdas mengingat sesuatu. 1, 2, 3. Tata, Lapan, Sara, Tara, dan Putu. Pernah makan kue putu nggak? Nah, ya, oke. Nah, sekarang kita mau belajar sedikit review tentang tata. Minggu yang lalu kita belajar tentang menabur benih. Tetapi bukan penabur biasa ya. Kalau penabur biasa, dia tidak akan menaburkan benihnya di jalan. Pernah nggak kamu lihat orang tanam padi di jalan? Ada nggak? Andreas, bapakmu tanam padi, dia buang ke jalan nggak? Hah? Enggak ya. Kenapa dia nggak buang? Karena boros. Kenapa? Nah, kenapa dalam perumpamaan Yesus itu benih jatuh di jalan? Ya kan? Karena itu perumpamaan itu punya cerita yang khas. Cerita apa? Khas. Walaupun dia cerita sehari-hari, tapi dibuat khas. Ya kan? Kalau kamu disuruh tanam sesuatu, kamu tanam ke jalan, wah bos kamu langsung suruh kamu besok nggak usah kerja lah. Betul nggak, Sep? Betul nggak? Angel nganggu-nganggu lu. Mana ada orang taruh benih di jalan? Tapi di jalan tuh apa yang terjadi? Langsung burung makan. Karena firman Tuhan tuh tidak masuk dalam lubuk jantungnya. Dimakan iblis. Dimakan apa? Kalian hati-hati loh kalau mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama nggak minat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wah, itu bahaya tuh. Iblis itu mau mengambil firman yang kamu dengar. Ya kan? Minggu lalu ya sudah. Jadi benih itu ditaruh ke semua tempat. Dan dari situ diketahui ada 4 jenis lubuk jantung manusia. Minggu lalu kalian belajar tentang firman Tuhan itu sama, nggak beda. Kamu dengar firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan, firman Tuhannya yang sama. Tapi lubuk jantung manusia yang berbeda. Ada yang seperti jalan, ada yang seperti pinggir jalan, tanahnya tipis, ada yang seperti semak belukar. Ketiga jenis lubuk jantung ini benihnya nggak bisa tumbuh. Sedangkan ada satu tanah yang baik.
Ada nggak tanah baik? Kalau kamu beli tanah, pasti nggak baik loh. Harus ditebang, dibersihkan, baru bisa ditanami. Betul nggak? Kalau tanah tuh kita beli sudah baik, nggak perlu dipersiapkan. Wah, tanah itu pasti mahal harganya, nggak ada loh. Pasti harus dibersihkan dulu ya. Dan tanah yang baik itu, lubuk jantung yang baik. Siapa yang mempersiapkan kamu bisa menerima firman? Siapa? Kalau kamu dengar firman ya, firmannya menarik loh. Ada pengaruh dalam hidup saya. Siapa yang bekerja dalam lubuk jantung kamu? Roh Kudus apa? Roh Kudus. Nah, jadi minggu yang lalu itu tentang pelajaran memang benih, tetapi ada 4 jenis lubuk jantung. Kalau lubuk jantungnya baik, ya sudah dipersiapkan Roh Kudus, mendengarkan Injil, dia percaya Yesus dan dia berbuah. Berapa kali lipat? 30, 60 dan 100. Apa itu berbuah? Bertobat. Bertobat. Sudah bertobat nggak kalian? Sudah sungguh-sungguh percaya Yesus nggak? Itu bertobat. Setelah itu berbuah Roh Kudus. Ada kasih Tuhan, ada sukacita, ada damai, ada panjang sabar. Yang terakhir ada penguasaan diri. Jadi bertobat dan buah Roh Kudus. Jadi minggu lalu tentang apa? Lubuk jantung dan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar ya, ta pertama adalah tabur benih, ta kedua adalah tentang pelita. Tentang apa? Apa itu pelita? Coba matikan lampu. Zaman dulu ya, ini ya, zaman dulu. Ya, depan aja nggak apa-apa. Di yang depan aja matikan coba. Ya. Nah, oke, supaya sedikit gelap ya. Ini adalah pelita ya di zamannya Yesus. Jadi pelita ini dimasukkan minyak dan di sini ada sumbunya, dinyalakan. Tolong nyalakan. Ya, anggap sudah dinyalakan ya. Ini adalah saya beli di Israel. Siapa dulu yang pernah pakai pelita? Ada lampu. Rata-rata nggak pernah tahu lagi ya. Kalian sekarang sudah hidup di zamannya listrik. Zaman apa? Listrik. Ini pelitanya. Kalau di rumah kita punya minyak goreng atau minyak sawit, kita masukkan, beri sumbu, kita nyalakan, dia menyala. Ini pelita. Jadi pelita ini mengeluarkan sinar. Mengeluarkan apa? Apa tujuan sinar? Supaya mata kita bisa melihat. Mata bisa? Ini tujuan perumpamaan yang minggu yang lalu itu jantungnya, ya, pikirannya menerima firman. Kali ini Yesus mengajarkan tentang pelita, yaitu supaya ada terang dalam hidup kita, kita bisa melihat dengan mata kita. Kamu tahu nggak di dalam Alkitab perintah apa yang paling banyak di Alkitab? Lihatlah dan dengarlah. Kamu pernah melihat? Waktu kamu belajar, kamu dengan cara melihat, betul nggak? Misalnya kamu melihat orang membuat kue, ya kan? Dengan mata kan? Orang buta bisa nggak melihat orang buat kue dan dia buat kue? Nggak bisa. Ya, harus melihat baru kamu tahu. Kamu melihat bacaan firman Tuhan dan kamu tahu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan pelita itu dinyalakan supaya ditempatkan di kaki lampu. Ini lampu di Bait Allah, namanya menorah, ada 7 cabang. 2, 1. Ada berapa cabang? 7. Minyaknya melambangkan Roh Kudus, dan lampu ini di Bait Allah di zamannya Musa tidak pernah tidak menyala, selalu menyala. Makanya di sini ada banyak lampu kan? 9 lampu. Tujuannya kita bisa melihat. Nggak ada ya orang menyalakan lampu terus ditutup dengan apa? Dengan gantang. Ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Masa kita nyalakan senter, ya kan? Terus kita tutup begini, ya nggak nyala dong ya, pasti harus kita buka, ya seperti mobil ya, lampunya
memancarkan cahaya sehingga kita tahu ya apa yang ada di depan. Itu artinya mata kita harus dipakai pelita. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dia mengatakan ya, kenapa lampu diletakkan bukan di bawah gantang, bukan di bawah tempat tidur, tetapi diletakkan di atas kaki lampu. Ya, zaman dulu tuh bukan digantung begitu. Jadi kaki lampu itu kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Ditempelkan di tembok. Paham ya? Ya, tidak ditaruh di bawah ranjang. Itu yang pertama, supaya terangnya kelihatan di seluruh ruangan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, tidak ada satu rahasia yang tidak akan diketahui karena akan dibuat terang benderang. Artinya begini loh, kamu jangan anggap kamu bisa berbuat sesuatu sembunyi-sembunyi, orang nggak tahu. Di Indonesia pernah heboh kan tentang polisi tembak polisi, betul nggak? Ada tahu ceritanya kan? Dia berusaha membuat cerita yang bohong, tapi akhirnya terbongkar. Paham? Jadi Tuhan Yesus mengatakan ya, kamu ya jangan pikir kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang tahu, orang lain nggak tahu, sehingga kamu tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Tuhan Yesus bilang nggak, pasti akan dibongkar. Kenapa begitu? Siapa yang tahu segala sesuatu? Siapa? Tuhan Yesus, dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia bukan hanya maha tahu, dia maha hadir, maha kuasa. Dia bisa menghakimi, menghukum loh. Apa gunanya saya tahu, saya hadir, tapi saya nggak punya kuasa? Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Jadi Yesus itu dia bukan hanya tahu, dia bukan hanya hadir, dia maha kuasa. Dia bisa menghakimi, dia bisa juga menolong. Dia tahu kesusahan kamu, dia hadir di situ. Tapi kita nggak pernah minta tolong Tuhan Yesus. Pernah nggak kamu minta tolong Tuhan Yesus? Pernah nggak kamu dalam minggu ini merasa ditolong Tuhan Yesus? Ada nggak? Ada ya. Tuhan Yesus tuh selalu mau menolong kita loh. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus mengatakan ya, tidak boleh ada sesuatu yang tersembunyi, karena di depan Allah semuanya itu terbuka. Terbuka. Ya. Kamu tahu nggak? Kalau saya melihat kamu, saya melihat bagaimana wajah kamu, saya melihat bagaimana pakaian kamu. Saya nggak tahu isi pikiran kamu loh, nggak ngerti aku. Tapi Tuhan Yesus, dia bukan hanya lihat rambut kamu, kacamata kamu, ataupun pakaian kamu, dia tahu isi dalam kamu. Dia tahu isi. Kamu tahu nggak, di depan Tuhan semua kita ini telanjang, tahu nggak? Nggak bisa kita pakai masker terus dia nggak lihat wajah kita, ya kan? Betul nggak? Kadang-kadang saya bingung ketemu orang di mall. Dia panggil saya, Pak Peter, Pak Peter. Saya lihat, siapa nih? Nggak kenal aku. Terus dia dekat dikit, saya bilang, siapa ya? Baru dia buka maskernya, oh isi A. Baru saya tahu ya, karena ditutup masker. Beda loh. Ada orang ya pakai masker, kelihatannya kok ganteng orangnya. Begitu dibuka, hidungnya pesek. Ya, oke. Ya kan? Ini beda. Kita nggak bisa sembunyi di depan Tuhan Yesus. Ya, pura-pura alim, nggak bisa. Hari Minggu ke gereja, tapi tiap harinya sembrono, nggak bisa. Jadi Yesus mengatakan tidak ada yang bisa disembunyikan, semuanya akan dibuat terang benderang. Jadi begini loh, di sini ya kalau cahayanya itu dinyalakan, semua benda kelihatan. Kecuali orang buta nggak bisa melihat. Itu fungsinya lampu. Yang kedua, Yesus berkata bukan hanya mata harus bisa melihat, yang kedua telinga. Barang siapa punya telinga hendaklah ia mendengarkan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan siapa? Coba kamu buka kitab Wahyu pasal 2. Kasih tahu saya, siapa yang harus kita dengarkan? Terlalu banyak suara-suara lain yang kita dengar. Kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Kasih tahu saya, harus mendengarkan siapa? Kasih tahu saya ya. Seringkali kita mendengar ya banyak ojo dibanding ke ya. Ada dengar nggak tuh ojo dibanding ke? Ada? Hah? Ada? Tahu? Jangan dibanding ke, ada tahu?
Tahu nggak? Siapa yang tahu angkat tangan? Ada anak kecil nyanyi waktu 17-an. Apa judulnya? Di depan Pak Jokowi, semuanya nari-nari. Apa lagunya? Jangan dibandingkan. Apakah kita disuruh dengar itu lagu itu? Sudah ketemu? Apa? Laurencia. Pasal 2 dan pasal 3. Begitu sering dibunyikan. Barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengarkan. Mendengarkan siapa? Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Sering diulang-ulang. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan. Ayat 7, silakan, ini cerita. Iya, barang siapa punya telinga, semua kita punya telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada gereja-gereja. Artinya telinga kamu harus terbuka mendengarkan firman Tuhan. Jadi pada saat sekarang firman Tuhan diberitakan, telinga kamu terbuka enggak mendengarkannya? Jadi punya mata harus bisa melihat, punya telinga harus bisa mendengarkan. Nah, itu yang pertama tentang lubuk jantung, yang kedua tentang mata, ketiga tentang telinga, yang keempat tentang tangan. Apa yang kamu ukur itu akan dipakai untuk mengukur kepada kamu. Ya, kadang-kadang kita sering ya menunjuk orang. Ya kan? Betul nggak? Sering kan kita nunjuk orang kan? Padahal kita nggak sadar tuh. Tangan-tangan yang lain menunjuk di diri. Ya, Tuhan Yesus berkata loh. Kayu kecil di mata orang kamu nampak. Balok di depan mata kamu nggak nampak. Artinya apa? Kamu seringkali melihat kelemahan orang. Ini orangnya lemah ini. Tapi diri sendiri punya kelemahan kita nggak tahu. Jadi Yesus mengatakan kalau kamu ya mengukur orang, nanti kamu juga akan diukur. Paham ya? Jadi 3 hal ya. Yang pertama apa? Jantung. Yang kedua mata. Ketiga telinga. Keempat tangan kita. Nah, sekarang kita lihat ya. Pada saat Yesus ya menyimpulkan perumpamaan tentang pelita ini, ada satu hal yang menarik. Kalau kamu baca, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepada kamu. Artinya begini loh. Jadi orang jangan suka menghakimi. Jangan suka apa? Menghakimi. Ya, kalau kita lihat di Indonesia tuh banyak orang suka jadi hakim. Contohnya di mana? Di TV, di mana? TV ya, banyak yang namanya itu talk show. Yang mereka berbicara masalah ini, berbicara masalah itu, dan mereka hanya bisa mengkritik. Tapi tidak bisa memberikan yang namanya jalan keluar. Ya, kalau mengkritik aja gampang, tapi berbuat itu susah loh. Ada ilustrasi begini. Ya, banyak orang suka ngomong tapi nggak mau berbuat baik. Contohnya begini. Pada saat terjadi ya diskusi ya di hotel tentang kasih, tentang apa? Kasih. Jadi mereka itu berdiskusi tentang kasih. Kasih itu definisinya begini. Tetapi apa terjadi? Di luar sana ada kolam renang, ada seorang anak kecil jatuh ke dalam kolam renang. Terus mereka lanjutkan diskusi. Kita mau menolong anak kecil ini kira-kira dengan gaya apa ya berenangnya ya? Gaya kodok kah? Gaya dada kah? Gaya bebas kah? Diskusi mereka. Tapi nggak ada yang mau ya dengan pakaiannya yang lengkap dengan jas terjun menyelamatkan anak kecil itu. Konyol nggak? Hanya ngomong, nggak mau nolong. Tapi ada seorang waktu diskusi dia nggak pernah ngomong, dia diam aja. Tapi waktu anak kecil itu jatuh, walaupun pakaiannya lengkap, seragam sekolah lagi loh, dia langsung terjun menolong anak itu. Dan orang bertanya pada dia, siapa namamu?
Nama saya agapau. Agapau. Agapau itu adalah kata kerja dari kata agape, kasih. Apa itu kata kasih? Agape? Kasih Allah itu kasih agape. Kasih yang satu. Tidak pandang muka. Tidak apa? Iya, walaupun kamu jelek, saya jelek, dia tetap ngasih kita loh. Dia nggak bilang, kamu sekarang jelek loh, aku tak kasih kamu lagi. Orang tua kan sering begitu kan, kau kan jelek sekarang, nggak mau dengar kata-kata saya nggak kasih kamu. Nggak, Allah nggak gitu, dia tetap kasih sama kita walaupun kita jelek. Ngerti nggak? Walaupun kamu nakal, pernah nggak Allah tuh kasihnya kurang waktu kita nakal? Enggak loh. Yang kedua, kasih Allah tuh dia berkorban. Korban Allah itu apa? Tuhan Yesus mati untuk dosa kita. Siapa yang menolong anak kecil itu? Namanya apa? Agapau. Agapau itu kata kerja dari agape. Nah, jadi Tuhan Yesus di sini berkata, ya, barang siapa yang hanya ngomong, nggak mau ya turun tangan, nah itu penghakimannya lebih besar ya daripada misalnya ya kita berbuat sesuatu, walaupun perbuatan kita itu kadang-kadang ada kesalahannya ya. Jangan kita ragu-ragu ya, dalam berbuat sesuatu yang baik. Yang terakhir ayat 25, mari kita lihat. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya juga apa yang dianggap ada padanya. Kenapa begitu ya? Jadi kalau kita punya lubuk jantung, sudah punya firman Tuhan, kita punya mata, sudah melihat ya firman Tuhan, kita punya telinga, sudah mendengarkan firman Tuhan, kita punya tangan, sudah melakukan pekerjaan Tuhan, hasilnya bagaimana? Ada hasil nggak? Misalnya kamu bekerja untuk Tuhan, adakah saat ini gereja memberikan kamu upah? Misalnya kamu rajin datang ke CMC, ada nggak nanti kamu datang kepada saya, Pak Peter, aku sudah datang CMC, ayo kasih saya uang, kasih saya gaji, ada nggak? Nggak ada. Tapi siapa yang kasih kamu upah? Tuhan loh. Tuhan akan memberi kamu upah. Upahnya berapa banyak? Ini angka apa nih? Tidak terhingga. Kamu tahu nggak apa yang sekarang kamu kerjakan? Kamu belajar firman Tuhan sungguh-sungguh loh. Itu hasilnya tak terhingga loh. Tapi kalau kamu ya tidak percaya Yesus, apapun yang kamu punya akan habis. Akan apa? Habis. Kamu punya uang, kalau tidak percaya Yesus bisa dibawa nggak waktu mati? Kamu punya gelar jadi dokter, di surga perlu dokter nggak? Ada orang sakit nggak di surga? Kamu jadi polisi, pangkatnya jenderal bintang 4, Kapolri. Wah, Kapolri kan? Perlu nggak Kapolri di sorga? Ada maling nggak di sorga? Nggak ada. Ngerti ya? Jadi apapun di dunia ini ya, kalau tidak untuk Tuhan Yesus, kosong. Akan diambil loh. Jadi di dunia ini kamu tahu nggak? Semua manusia dapat gratis dari Tuhan loh. Dapat matahari, dapat udara, hujan ya. Hujan tuh untuk orang baik, orang jahat ya. Bisa nggak hujannya hanya di gereja, karena di gereja ini orang baik, penjara sana orang jahat, Tuhan nggak turunkan hujan? Bisa begitu? Nggak ada ya. Jadi semua kita terima, tapi Tuhan mengatakan kalau kamu tidak mau terima Yesus, semua jadi kosong. Sekarang pertanyaan saya, sudah belum kamu sungguh-sungguh percaya Yesus? Sudah belum? Sudah belum? Harus yakin ya. Jangan gak yakin ya. Kalau percaya Yesus itu membuat kita bisa bekerja untuk Tuhan Yesus ya. Bagaimana kita bekerja? Lubuk jantungnya menerima firman, matanya melihat firman, telinganya mendengar firman, tangannya melakukan pekerjaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang punya tangan gak di muka bumi ini? Siapa tangannya? Jadi tangannya Yosef. Tangannya gak ada di bumi loh. Misalnya Tuhan Yesus dia mau WA seseorang, orang tuh udah lama nggak datang CMC, kira-kira bisa nggak dia kirim WA dari sorga? Hei, kau udah lama ini nggak datang CMC nih, adiknya si Stefani, namanya Angel, Tuhan Yesus kirim dia WA, bisa? Hah?
Siapa yang jadi tangan Tuhan Yesus? Ya Vindrio lah. Vindrio mulai WA, Angel nih udah lama kau tidak datang ya. Tuhan Yesus cari kamu. Mau nggak jadi tangan Tuhan Yesus? Jangan hanya bilang mau loh, harus dilakukan. Kamu kalau lihat orang nggak datang, kamu tanya. Tadi saya tanya ya kepada adiknya Angel, di mana Kevin kok nggak datang? Dia bilang sama saya udah kerja di Ketapang. Kerja di mana? Di Bimo Motor apa katanya? Iya. Jadi kalau dia nggak datang karena dia nggak mau datang, harus dipanggil. Tapi kalau dia kerja di Ketapang, kita doakan. Kamu lihat di sini kan, siapa teman-teman kamu yang nggak datang? Panggil ya. Kalau kamu panggil dia, kamu jadi siapa? Tangannya Yesus. Ada upahnya nggak? Ada lu. Ingat ya. Oke, hari ini kita belajar perumpamaan tentang apa? Mata, telinga, dan tangan. Mata mau melihat firman Tuhan, telinga mau mendengarkan firman Tuhan, dan tangan mau bekerja untuk Tuhan Yesus. Seperti tadi loh, ada kawan kita, kalian belum datang, dia sudah ambil buku absen, dia sudah hitung-hitung buku nyanyiannya, dibilang kurang. Ngerti ya? Dia bekerja bukan untuk saya, untuk Tuhan Yesus. Ada upahnya enggak? Ada. Tuhan Yesus nggak pernah tidak memberi upah. Contohnya terakhir, Petrus ya dipinjam kapalnya, dan akhirnya Yesus berkhotbah dari kapalnya Petrus. Setelah itu Petrus ya disuruh Yesus, kapal kamu buat agak dalam, tebar jala kamu. Petrus tuh kaget, ini hari siang mana ada orang nelayan menurunkan jala. Tuhan Yesus dia bergurau, Tuhan Yesus tukang kayu, aku di nelayan profesional. Tapi dia bilang, karena engkau yang berkata Tuhan, aku lakukan. Terus dia turunkan jalannya, dan ikan-ikan semuanya berlomba-lomba menabrak jalannya Petrus. Dan pada hari itu Petrus mendapat panen yang paling besar selama dia jadi nelayan. Tuhan Yesus pernah menggunakan kamu dengan sia-sia? Gak pernah. Gak apa? Maka kalian anak-anak harus latihan melayani Tuhan. Harus apa? Latihan melayani Tuhan. Ada upah di surga dan di sini. Mari kita berdoa. Kita berdiri. Nanti diputar ya, itu Alfio sama Angel, kameranya bisa kelihatan muka-mukanya yang sudah datang CMC. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap terima kasih untuk perumpamaan yang kami pelajari pada malam hari ini. Kiranya ya Bapa, kami mau memiliki lubuk jantung yang baik, sehingga firman-Mu bisa menghasilkan buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Dan Engkau berikan kami mata rohani, telinga rohani yang mau menerima firman-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga tangan kami hanyalah mengerjakan tugas yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami, bukan hanya memberikan kami sukacita untuk melayani Engkau, tapi upah kami menyertai kami pada saat kami bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami berdoa untuk remaja-remaji, pemuda yang sudah datang pada malam hari ini. Pimpinlah mereka menjadi anak-anak muda yang baik, yang memuliakan nama Engkau. Berkatilah keluarga mereka. Jika di antara keluarga mereka ada yang belum percaya Yesus, jadikanlah mereka sebagai saksi untuk memberitakan Injil Yesus kepada keluarga mereka. Kami serahkan CMC ini ke dalam pimpinan-Mu, kiranya CMC ini bisa memberkati kami semua. Ya Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tolonglah kami supaya kami tiba dalam keadaan baik. Kami serahkan hidup kami, pakailah kami menjadi alat yang menyalurkan berkat-Mu kepada dunia yang sedang binasa. Dengarkan doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tolong kameranya jangan pergi dulu, Angel dan Alfio.